Shalom, selamat siang teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba mau menjelaskan teori fiskal dan teori moneter. Sebelum kami masuk dalam sesi penyampaian, saya mau memperkenalkan nama saya dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Didimus Amakii sebagai moderator. Dan saya Gresia Wirantira Mulika. Dan saya Cornelia Indara Mununjak. Dan saya Cynthia Tangwana. Dan saya Haryanto Bolimaga. Dan saya Mintolin Tanggupati. Jadi baik teman-teman, langsung saja kita masuk dalam penjelasan teori fiskal dan teori moneter. Saya mempersilahkan buat saudara Grace untuk menjelaskan teori fiskal dan teori moneter. Waktu dan kesempatan saya mempersilahkan buat saudara Grace. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemimpinan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Teman saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan fiskal. Waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi baik, di waktu ini saya akan kebijakan fiskal. Sebenarnya instrumen kebijakan sulit didefinisi karena sifat sangat relatif. Namun secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Sebenarnya instrumen kebijakan sulit didefinisi karena sifatnya relatif. Namun secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal, yaitu 1. Perpajakan. Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Hal tersebut karena mampu memengaruhi ekonomi suatu negara secara makro, misalnya 1. Perubahan perilaku konsumen, masyarakat, daya beli, hingga investasi. 2. Pengeluaran. Kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM. Ketiga, utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. 4. Anggaran. Segala pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Selanjutnya teman saya Cynthia akan menjelaskan tentang perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Waktu dan kesempatan saya mempersilahkan. Ini perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan fiskal dan moneter sering dianggap sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Meski keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama, memberi stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di tingkat suku bunga. Selanjutnya teman saya Haryanto akan menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Waktu saya mempersilahkan. Tujuan kebijakan fiskal. Melalui definisi kebijakan fiskal, sebenarnya sudah bisa mengetahui apa tujuan dibuatnya. Kebijakan fiskal, namun secara komprehensif, kebijakan fiskal bisa dijabarkan sebagai berikut. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengatur pemasukan dan pendapatan negara, bisa mengontrol peristiwa fluktuasi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengatur pemasukan dan pendapatan negara, bisa mengontrol peristiwa
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, teman saya Mintolen akan menjelaskan kebijakan fiskal dari segi teori. Waktu saya mempersilakan. Jadi baik, saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dari segi teori. Yang pertama adalah fungsional. Fungsional adalah kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya adalah kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari segi sengaja. Segi sengaja adalah kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara mengevaluasi anggaran belanja secara sengaja. Contohnya adalah yang merupakan pengeluaran pemerintah, perubahan sistem pemungutan pajak dan mengubah perjalanan pemerintah. Yang ketiga tidak disengaja adalah kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contohnya adalah pajak harga ekonomi. Yang ketiga adalah tidak disengaja. Tidak disengaja adalah kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contohnya adalah pajak harga minimum. Sekian yang saya jelaskan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih buat 5 pemateri yang sudah menjelaskan tentang teori kebijakan fiskal dan moneter. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang tidak berkenan terhadap teman-teman, mohon dimaafkan. Terima kasih.